Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leonardo Octavianus Panjaitan dengan NIM 400402256300030. Di sini saya akan menjelaskan tentang algoritma dan pemrograman fungsi atau function. Nah, tujuan 1. Mampu memahami definisi fungsi atau function. 2. Mampu mempraktekkan discrete dan replit. 3. Demonstrasi project, automate school, grade, statistik dalam Scratch dan Replit. Nah, sekarang pengertian fungsi itu apa sih? Fungsi adalah blok kode terstruktur yang dapat dipanggil berulang kali untuk menjalankan tugas tertentu tanpa harus menulis ulang kode. Intinya, fungsi itu seperti alat atau mesin kecil di dalam program yang menjalankan satu pekerjaan khusus. Mengapa fungsi digunakan? 1. Fungsi membantu menghemat waktu karena cukup ditulis sekali dan bisa digunakan berulang kali tanpa menulis ulang kode yang sama. 2. Program jadi lebih teratur dan mudah dibaca, baik di Scratch maupun di Replit. 3. Jika terjadi kesalahan, cukup memperbaiki di satu bagian saja, tanpa harus mencari di seluruh program. 4. Membuat kerja tim lebih efisien karena setiap orang bisa fokus mengerjakan fungsi masing-masing. Nah, ini contoh fungsinya di contoh Python ya guys. Def salam, baru print halo selamat siang. Def mendefinisikan fungsi dan pagar memanggil fungsi dan salam buka kurung tutup kurung. Nah, di sini juga pengertiannya. Def salam artinya kita membuat sebuah fungsi baru dengan nama salam. Baris di kode bawahnya yang ditulis menjorok ke dalam adalah isi atau perintah yang akan dijalankan ketika fungsi itu dipanggil. Salam buka kurung tutup kurung digunakan untuk menjalankan fungsi yang sudah dibuat tadi. Fungsi. Dengan parameter input, kadang sebuah fungsi perlu menerima data dari luar agar bisa menjalankan tugasnya dengan fleksibel. Nah, data yang dikirim ke dalam fungsi disebut parameter. Def, sapa, nama. Print, halo, nama. Sapa, Kimi. Output, halo, Kimi. Sapa, Kauru. Output, halo, Kauru. Contohnya nama saya, Sapa Rio. Output, halo, Rio. Fungsi. Dengan nilai balik atau return, ketika sebuah fungsi selesai melakukan proses atau perhitungan, hasilnya bisa dikirim kembali ke program utama menggunakan return. Dengan begitu, hasil dari fungsi bisa dipakai lagi untuk langkah berikutnya. Contohnya, def tambah a, b, hasil sama dengan a plus b, return hasil. Nah, print tambah 5,3 hasilnya 8. Fungsi analogi sehari-hari. Bayangkan fungsi seperti mesin di dapur. Mesin kopi fungsi, kamu masukkan bubuk kopi dan air dalam parameter. Hasilnya kopi hangat. Return. Kalau mau secangkir lagi, tinggal pakai mesin yang sama tanpa harus bikin mesin baru. Kesimpulannya, fungsi yaitu sekumpulan kode untuk tugas tertentu, parameter data yang dikirim ke fungsi, return nilai yang dikembalikan oleh fungsi, pemanggilan menjalankan fungsi yang sudah dibuat. Sekarang kita ke flowchart yang pertama. Bukan ini ya, ini nih.
pertama dari start, baru kita membuat grade list. Baru habis itu memanggil dan mendapatkan grade from user, baru number of grade lebih dari 0. Kalau salah atau tidak lebih dari 0, ya programnya berakhir guys. Cuman kalau ya, kita lanjut lagi ke print grades and number of grade. Compute mean, compute max, compute average, baru print min, max, and average, dan kelar. Nah, ini contohnya lagi. Get grade from user. X for a grade. Grade is min 1. Kalau no, grade between 0 and 10. Kalau yes, add grade to list. Kalau salah, print error message. Kalau yang yes, return grades. Baru yang ini, compute list minimum ya yang ini. Set minimum to first element. Plus grade of grade list. Kalau no, grade berarti lebih kurang dari minimum. Kalau yes, return minimum. Kalau yang ini, kalau grade-nya kurang dari minimum. Kalau yes, set minimum to grade. Yang ini, list average. Yang ini ya. Oh, yang kita yang maksimum dulu aja, biar sesuai. Kalau yang maksimum, set maksimum to first element. Baru ke bawah kita turun ke last grade of grade list. Kalau yes, return maximum. Kalau salah, grade-nya lebih besar dari maksimum, dan benar, set maximum to grade. Nah, kalau salah, game over ya. Baru yang average, ke bawah, compute sum of define the sum by the number of elements. Return the average. Sekarang kita ke lagi. Baru kita ke tadi kita yang project, sekarang activity 7. Nah, ini start, print instruksi, mintakan pertama, user pilih jenis operasi. Operasi adalah plus, ya, atau tambah angka. Kalau tidak, operasinya min, ya, kurangi angka 2 dengan angka 1. Ke bawah lagi, operasinya adalah perkalian atau pangkat. Kalau ya, kalikan angka 1 dengan angka 2. Operasinya pembagian, bagi angka 1 dengan angka 2. Kalau tidak ya berarti error. Tambah angka. Return hasil angka 1 dan 2. Habis ini kita akan bergeser ke Express dan Python. Stay tune ya guys. Nah, kita kembali lagi di pertemuan 7 itu fungsi. Tadi kita sudah membahas tentang analoginya dan juga pengertiannya dan juga flowchart pendukungnya. Sekarang saya akan menjelaskan tentang pengertian fungsi di penerapan Scratch dan Replit. Yang pertama, kita mari ke Scratch. Sebelumnya, ini masih ada bekas saya sudah menyalin. Kita langsung ke ininya aja. Nah, jadi gimana sih dan apa yang dimaksudnya? Tadi kan udah jelasin ya. Di flowchartnya tuh ada 4 pembagian dari yang awal dulu, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, di sini kita juga dihadapi. Apa kita mencet salah, kita pencet ulang aja ya guys. Sepertinya error.
kita lihat yang pertama definisi, baru kita diberikan print instruction, baru say welcome to calculator, tunggu 2 detik, berikan saldo nomor dan operasi apa yang Anda inginkan. Nah, add to number 1, ini kalau penjumlahan, ini kalau pengurangan, ini kalau perkalian, dan ini kalau pembagian. Ini unik ya sebenarnya, soalnya nggak nyatu dia. Jadi kita set di sini, tapi instruksinya tuh di sini, atau bisa dibilang sistemnya di sini. Nah di sini tuh sebenarnya kuncinya tuh di sini ya, print instruction. Nah di sini juga print instruction. Nah kita ditanya langsung number 1 atau angka pertama yang kita mau. Nah ini udah di set number 1, kita answer, baru ditanya lagi pertanyaan kedua nomor 2. Nah baru langsung ditanya operasi tipe 1 pertambahan, 2 pengurangan, 3 perkalian, 4 pembagian. Operation to answer, operation sama dengan 1 10. Nah kalau dia mau yang 1 ditambah add 2 number yang ini ya, baru kalau dia mau yang kedua yang ini, kalau yang ketiga yang ini, kalau yang keempat yang ini. Nah division by 0 is not possible, operasi number is not correct. Nah kita coba ya, kita coba dari yang keempat, baru pembagiannya 2, kita coba membagi. Nah bener ya, coba kita angka ngasal lah, yang hasilnya bakal koma, apakah dia jawabnya tetap benar apa enggak. Misal 6 ke 9 dan kita minta dibagi. Nah terbukti ya guys, benar. Tapi kita sebenarnya penasaran ya, apakah bisa ini kita tambahkan numbernya. Kita bikin variabel lah, number. Aduh kebetulan di laptop saya tidak mendukung ya, saya nggak punya simbol seperti itu guys. Mungkin ada ternyata number 3. Kita geser dulu. Nah oke, oke, bagus. Number 3, baru kita coba ke tambahnya, itu set. Oke, kayaknya saya lupa satu hal, kita harus ke X dulu ya. Number 3 biar sama, N nya juga segede. Baru salah, baru tambahkan number 3. Apakah bisa? Kita coba. Oh iya, profit 2 number, profit 2 number. Nah, coba ya. Nah profit 2 number 3 4, apakah ada? Ada ya guys. Kita mau dikali aja, tapi coba kalau kita dibagi ya, berarti ini tuh sekali sistem ya guys. Kayak ini kan 3 angka, kita nggak bisa
Ini angkanya harus dikasih, misalkan dua ke pertama dibagi dan baru dikali misalkan. Nah, ini cuma satu sistem misalnya ya. Nah, kembali lagi di sini saya akan membahas tentang yang automate school grade. Jadi apa sih fungsinya automate school grade ini? Nah, sambil jelasin, kita sambil buka. Jadi di sini fungsinya untuk mendukung guru atau dosen bercepat untuk tahu rata-rata maksimum sama minimum. Nih definisinya get grades from user, set x4 grades to true, repeat until next. Yang gini min 1. Nah kalau udah mau kelarin tuh bikinnya min 1 sama 11. Nah ini enggak, please profit. Nah ini kalau mau kelarin tuh jadinya harus min 1 ya guys, to stop. Ini buat list minimumnya ini ya. Nah ini buat yang maksimum hampir sama, paling bedanya ini maksimum sama. Nah ini baru lumayan ribet. Ini programnya ya, jangan tahu. Jadi nanti yang ini kalau kita mulai bakal hapus, baru dapat mungkin grade from user yang ini, baru kita mulai join. Nah ini banyak kali ya, join minimum, maksimum, average. Nah ini yang ini average sama-sama. Sum. Nah apa sum? Sum itu menjelaskan tentang rata-rata. Langsung saja kita mulai. Karena 1 sampai 10 ya. Ini 1 sampai 10. Maka kita coba dari 9. Misalkan kita mendapat tugas pertama itu 9. Baru tugas kedua kita dapatnya 7. Tugas ketiga ternyata kita hancur dapat 4. Baru kita bagus lagi, tugas keempatnya dapat 10 lagi, dan tugas ke-6 kita kurang niat dapatnya 2. Tugas ke-7 kita sudah mulai capek dan hanya dapat 7. Tugas ke-8 juga nggak niat, dan tugas ke-9 kita niat, dan tugas terakhir kita sosok kita udahin. Nah, kita ngasih 10 nilai, minimal kita 2, maksimal kita 10, dan rata-rata kita 6,7. Simple ya guys ya. Nanti kita ketemu lagi di Python. Sekarang kita membahas Python. Salin guys. CTRL-V. Apakah bisa? Tidak bisa. Tadi nggak bisa ya guys. Jadi mau ulang lagi. Kita ke yang bisa-bisa saja. MPI. Biar enak liatnya. Nah, cepat lagi 10. Tentunya 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita sudahi. Nah, lihat guys. Kalau kita mengerjakan tugas dengan mood yang sama setiap tugasnya, minimal kita dapat nilai rata-rata ya, yaitu sesuai KKM 7,7. Jadi saran saya yang di sini jangan pernah malas untuk mengerjakan tugas atau mut-mutan. Oke.
Sekian. Oh iya, saya belum jelasin ya tentang yang ini. Kalau yang ini materinya tuh paling bermutu guys. Sama seperti di Scratch, kita get grades from user. Grades-nya turun buka turun, baru kita ditanyakan. Kalau benar terus terusan ditanya if grade minimum. Nah, menjawabnya juga ada aturannya. Lebih sama dengan 0 atau dan atau mungkin sampai kurang sama dengan 10. Dan kalau kita mudahi min 1 stop. Dan ini adalah contoh rumus untuk minimum. Sama minimum dan maksimum sebenarnya sama aja. Cuma beda ini minimum, ini maksimum, nomornya sama, per number in juga sama, number list juga sama. Bedanya di sini numbernya kurang, makanya dia minimum. Yang ini numbernya lebih, maka dia maksimum. Lalu untuk rata-rata atau average sudah dipastikan rumusnya adalah sum sama dengan 0 for number in, number list, sum plus sama dengan number average sama dengan sum. Kemudian number list, feature, average, grades, get grade from user. If sama dengan 0, you have not give any grade. Nah, sudah guys. Terima kasih untuk yang masih mau mendengarkan. Saya Rio, saya izin pamit ya guys. Terima kasih.